Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahma Syakil Mawar Agustina. Saya dari kelas PULIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaybiyah, serta Piagam Madinah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan, 2 tahun setelah hijrah yang dilalui oleh umat Islam di Madinah. Perang Badar merupakan peperangan yang sangat terkenal karena Perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan, yaitu hari pembeda, karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat Islam, hendak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslim dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Hikmah Perang Badar ini yaitu tetap kompak mengikuti arahan pemimpin. Yang kedua, jangan tergiur dengan godaan harta sehingga melanggar perintah syariat. Yang ketiga, sikap Nabi yang memaafkan pasukan pemanah harus menjadi contoh dan teladan. Yang keempat, pengkhianatan dapat menimbulkan banyak dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu Perang Uhud. Yang pertama, sebab-sebab Perang Uhud. Perang Uhud terjadi akibat serangan yang dilancarkan oleh orang kafir Quraisy ke Madinah. Yang pertama, untuk membalas dendam atas kematian pasukan kafir Quraisy yang tewas dalam Perang Badar. Yang kedua, untuk mengamankan jalur perdagangan ke negeri Syam dari ancaman kaum muslimin. Yang ketiga, untuk mengembalikan pamor atau kedudukan mereka di mata orang-orang Arab setelah mereka dihancurkan dalam peristiwa Perang Badar. Yang kedua, hikmah Perang Uhud. Yang pertama, mengingatkan kaum muslimin akibat tindakan durhaka dan berselisih. Yang kedua, hikmah dan sunnah-sunnah Allah pada rasul-rasulnya dan para pengikut mereka berlaku pasang surut. Yang ketiga, bukti bagian dari tanda-tanda para rasul. Yang keempat, untuk membedakan mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang yang munafik yang berdusta. Yang kelima, kalau Allah Ta'ala selalu menolong mereka, memberikan kemenangan di mana saja berada. Yang keenam, agar kaum muslimin memohon kemuliaan serta kemenangan kepadanya. Yang ketujuh, Allah meningkatkan kemuliaan mereka dengan ujian dan cobaan. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang Perang Khandaq. Selain Perang Badar dan Perang Uhud, perang besar lainnya yang dijalani pasukan muslim adalah Perang Khandaq, berlangsung pada 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq ini melibatkan kaum muslim di Madinah dengan pasukan sekutu kaum Quraisy dan Yahudi. Nama Perang Khandaq secara harfiah berasal dari istilah Khandaq yang berarti parit. 314 prajurit muslim menang lawan 1000 orang Quraisy. Saat itu kaum muslim Madinah menggali parit di utara kota untuk menahan serangan sekutu. Pasukan sekutu terdiri dari Bani Quraisyah, Bani Nadir, kaum Ghatafan, dan kaum Quraisy. Terdapat beberapa latar belakang pecahnya Perang Khandaq, yaitu popularitas agama Islam di Madinah mengancam eksistensi dari ajaran Yahudi dan agama kaum Quraisy di Jazirah Arab. Kaum Ghatafan ingin kembali melakukan monopoli perdagangan di wilayah kota Madinah. Keinginan dari pasukan sekutu untuk membalaskan dendam akibat kekalahan dalam perang-perang sebelumnya. Di antara faktor-faktor yang berkontribusi pada kemenangan kaum muslimin dalam Perang Khandaq adalah yang pertama, kuatnya keteguhan hati dan kesabaran pasukan kaum muslimin dalam menghadapi situasi yang sangat berat. Yang kedua, kuatnya keimanan, keyakinan, ketawakalan, dan husnuzon mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesatuan dan solidaritas yang sangat kuat. Yang keempat, penggunaan strategi perang yang tepat. Hikmah Perang Khandaq diantaranya adalah yang pertama, Rasulullah menempatkan musyawarah pada posisi yang semestinya dan mengokohkannya dalam kehidupan kaum muslim. Yang kedua, orang mukmin itu mengambil hikmah dari manapun asalnya. Yang ketiga, teladan praktis Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu tentang Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ialah perjanjian yang dilaksanakan di Hudaybiyah Mekah pada Maret 628 Masehi antara kaum Quraisy dengan kaum muslim Madinah. Perjanjian ini terjadi karena kaum Quraisy Mekah melarang kaum muslim Madinah untuk masuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji umroh. Garis besar perjanjian Hudaybiyah berisi, dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amru, perwakilan Quraisy.
Tidak ada perperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah. Tapi tahun depan, mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Beberapa hal yang sangat penting dari hasil perjanjian Hudaybiyah, yakni yang pertama, perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Suhail bin Amr sebagai wakil ketua kaum Quraisy Mekah. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah ini menyebabkan kaum Quraisy Mekah memberi kekuasaan kepada pihak Madinah untuk menghukum pihak Quraisy yang menyalahi isi perjanjian tersebut. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah memperlihatkan keseimbangan karena adanya kebebasan masing-masing suku yang ingin menggabungkan diri atau bersekutu kepada salah satu pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan. Manfaat dari perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslim yaitu bebas dalam menunaikan agama Islam, tidak ada teror dari Quraisy, mengajak kerajaan-kerajaan luar seperti Ethiopia, Afrika untuk masuk Islam. Hikmah perjanjian Hudaybiyah yaitu pengakuan kaum Quraisy terhadap kedudukan kaum muslimin. Yang kedua, ketenangan dan kaum muslimin beristirahat dari peperangan yang tidak ada awal dan akhirnya. Yang ketiga, perdamaian memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrikin bergaul dengan leluasa. Yang keempat, semakin banyak kaum musyrikin yang masuk Islam. Yang kelima, orang-orang lemah yang telah beriman di kota Mekah mulai berani menampakkan keislamannya. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu cara Rasulullah membentuk Piagam Madinah. Piagam Madinah yang juga dikenal dengan istilah Perjanjian Madinah merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan Madinah, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan keamanan, dan perdamaian. Isi dari Piagam Madinah itu adalah: yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, seluruh penduduk kota Madinah yang terdiri atas kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk kota Madinah. Nah, itu dia penjelasan sedikit dari video saya tadi. Lebih kurang saya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.